Halo YouTube, Nico in here and welcome back to my YouTube channel. Gimana dengan kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku mau mereview motor Honda Vario 110 CW Karbu, yang dimana motor ini sebelumnya sempat aku review. Karena motor ini sudah ada beberapa perubahan, jadi hari ini akan aku review ulang. So, untuk partnya apa aja, sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita bumper terlebih dahulu. So, let's go! Nah, motornya sudah ada di depan kita, so mari kita review satu persatu. Kita mulai dari bagian kokpitnya terlebih dahulu. Oke, di sektor kokpit, nah ini sudah kelihatan jelas ya. Kita bahas di bagian dashboardnya terlebih dahulu. Di sini untuk dashboardnya aku pakai karbon WTP yang modelnya rada-rada hitam seperti ini. Lanjut, di sektor hand grip juga aku udah ganti pakai Domino. Untuk spion bar end ini sama seperti sebelumnya, kalian bisa cek aja di videoku sebelumnya jika kalian belum nonton. Apalagi ya di sektor kokpit, sama di sini bagian kanan. Di bagian kanan master rim aku udah ganti lagi pakai VND Racing. Untuk diameter pistonnya dia 14 mm. Kenapa aku ganti? Master rim yang dulu itu dia macet, jadi buat pompa tuh susah, tapi dia ngerem terus, dan aku pengen perbaiki, nyari pistonnya tuh sangat sulit. Jadi ya udahlah ya, karena motor masih dipakai terus, jadinya aku ganti aja kayak merek dari VND Racing. Untuk feel pengereman ini udah cukup untuk kaliper 2 piston. So, lanjut lagi di bagian gas spontan. Nah, untuk gas spontan di sini aku pakai KTC Kitaku. Untuk kabel gasnya di sini masih pakai ori. Jadi motor Vario Karbu ini dia masih menggunakan satu kabel. Jadi yang aktif cuma bagian atas, untuk yang bagian bawah ini hanya variasi. Dan di sini juga butuh penyesuaian ya. Di sini ada bagian yang dicoak, but it's okay. Untuk tampilannya jadi seperti ini. Tuh. Lanjut lagi di bagian depan. Untuk cover depan sini aku pakai karbon WTP juga, cuman ini yang model putih seperti ini, bukan yang seperti di dashboard hitam seperti ini. Mungkin kedepannya ini bakal ganti ke karbon Kevlar. Masih mencari tempat yang buat karbon Kevlarnya, dan tentunya harganya pas di kantong seperti itu. Dan di sini nih, nah ini ada mounting GoPro. Sebenarnya ini fungsinya bukan untuk memasang GoPro ya. Kalau aku pasangnya di sini tuh untuk memasang plat nomor supaya bisa dilepas pasang seperti itu. Lanjut lagi di sektor lampu. Nah, sektor lampu di sini dari lampu sein, lampu utama udah aku skotlet warna hitam smoke seperti ini. Nah, jadi kelihatan lebih sangar tuh kan. Cuman di sini lampu untuk di sektor lampu ini, walaupun dia warnanya gelap seperti ini, untuk pencahayaan masih terbilang apa ya, cukup terang, walaupun pencahayaan yang berkurang dari standarnya, but ini untuk dipakai malam hari masih kelihatan. Jadi ya gini deh, aku kasih lihat.
Tuh, masih cukup jelas tuh cahayaannya. Jadi untuk di bawah malam hari itu masih apa ya, masih kelihatan lah. Dan kebetulan juga lampunya sudah aku ganti ke LED. Untuk mereknya aku nggak tahu merek apa. Untuk lampu sen pun juga sama, stiker warna smooth. Cuman di sini untuk lampu sen masih pakai bohlam biasa, but untuk intensitas cahayanya pun juga masih kelihatan. Tuh, aman lah pokoknya nih. Itu untuk di bagian depannya. Kita beralih ke bagian kaki-kakinya. Nah, untuk di bagian kaki-kaki di sini untuk ban ya. Untuk ban di sini masih pakai ban sebelumnya, belum aku ganti. Ban di sini bagian disc brake udah aku ganti menggunakan disc brake yang ukuran 260 mm. Dan lalu di bottom shocknya ini aku skotlet warna hitam, yang awalnya itu warna gold. Jadi aku skotlet warna hitam supaya apa ya, looksnya tuh jadi nggak terlalu banyak warna gitu. Dan di sini tentunya ada brakernya, dan ini brakernya pun dapat dari pembelian disc brake ini. Untuk selang rem ini pakai TDR, masih pakai selang rem sebelumnya, dan kaliper masih standar. Mungkin coming soon bakal aku ganti ke, untuk mereknya masih belum tahu sih, sama ganti ban depan ini. Oke. Lanjut ke bagian tengah deh. Untuk tengah di sini aku masih pakai bordes yang lama, merek Yoshimura. Sorry ya kalau di bagian bordes ini kotor. Dan apalagi ya, segitu aja sih untuk perubahan dari motor Vario Karbu ini. Dan di sini juga ala-ala anak Sound Mori ya, yang zaman sekarang itu trondol-trondolan. Jadi ini aku trondolin bagian sini, sebenarnya nggak sengaja sih. Pada saat itu aku lagi detailing dan bongkar semua. Alhasil setelah dibongkar, pasang semua, untuk di bagian sisi kiri sama kanan itu bautnya hilang cuy. Lupa naruhnya di mana. Alhasil ya udah, untuk sementara nggak aku pasang. Dan kebetulan juga kelihatannya juga looksnya jadi keren ya kalau trondol seperti itu. Oh ya, di sini juga ada tambahan saklar hazard. Jadi hazardnya ini nyatu sama lampu sennya, saklar lampu sen standarnya. Jadi pengoperasiannya seperti ini. Kiri, langsung pencet ke langsung dorong ke kanan. Jadi hazard. Untuk lampu di speedometer pun juga aku udah ganti warna biru nih, kelihatan kan ke biru. Udah sih, cuma segitu aja yang aku ubah. Mungkin di sama lagi satu di bagian belakang. Nah, di belakang di sini aku udah ganti ban pakai merek Maxxis Extra Max. Untuk ukurannya ukuran standar 90/90 ring 14. Untuk shock masih sama seperti kemarin, masih sama di video sebelumnya. Dan di sini selahan aku copot dan aku kasih tutup.
Tapi tenang, selahannya aku selalu bawa di jok kalau misalnya amit-amit motornya mati. Lanjut ke sisi kanannya. Nah, jadi sisi kanan di sini udah banyak yang, nggak banyak sih, udah ada beberapa yang diganti seperti ini. Knalpot ini copotan dari motor R15 V3 aku yang sebelumnya, karena R15 V3 aku itu udah menggunakan knalpot dari Velan Pro 2. Jadi knalpot ini ketimbang nganggur aku pasangin ke motor Vario ini cuy. Dan di sini leherannya pun ini aku beli ya, aku beli sesuai dengan ukuran dari knalpot Aero ini. Sebenarnya bukan knalpot Aero asli sih, cuman di sini yang jadi masalah, knalpotnya tuh jadi terlihat terlalu panjang dan terlalu naik cuy. Jadi untuk looks kurang sih. Cuman untuk dari segi performance ini dapet cuy dari knalpot sebelumnya. Kalau knalpot sebelumnya itu dia rada nahan gitu tenaganya. Setelah aku ganti ke knalpot Aero exhaust ini serta leheran yang model seperti ini itu tenaganya jadi dapat. Mungkin nanti bakal aku sesuaiin aja. Di sini mungkin aku potong biar agak munduran dikit, biar di sini tuh nggak terlalu oversize sampai nyentuh spakbor. Gitu. Untuk bracket di sini custom. Entah nih bahannya dari apa lah ya. Sama di sini aku ganjelin collar nih cuy, biar agak kesinian dikit. Lalu di sini, nah di sini cover radiator ini aku custom beserta dengan nama nih cuy. Nah, custom nama. Udah sih untuk perubahan di motor Vario-nya itu segitu. Untuk perubahan di motor Vario-nya itu baru segitu aja. Next project bakal ubah apa aja aku masih belum tahu. Stay tune aja, mungkin bakal aku buatkan video project untuk si motor Vario 110 cc karbu ini, sama seperti kakaknya yaitu R15 V3 nya. Mungkin kalian ada saran untuk kedepannya bakal masang part apa lagi, silahkan kalian tulis kolom komentar. Kita balik lagi ke studio. Nah, itu dia tadi hasil review dari motor Vario 110 cc karbu. Gimana dengan perubahan saat ini? Bisa kalian tulis kolom komentar. So, mungkin videonya cukup sampai sini. Saya Niko Rahman undur pamit. Keep riding safe. I'm Niko Rahman and goodbye.